itu. Jadi di Jepang itu ada aturan ketika lulus Mm-mm. SMA, si anak itu harus keluar rumah. Ya, betul, Gitu loh. betul, Apakah dia betul. itu kuliah atau dia itu kerja gitu. Mm, Dan mm, jangan mm, salah, mm, orang tua itu saya banyak juga kan teman waktu saya kuliah mm, di mm, mm, mm. itu orang tua itu tidak membiayai biaya kuliah si anak gitu. Mm, mm, Jadi mm. anak itu harus pinjam dari loan dari negara gitu ya. Dan itu nanti Artinya kalau dia sekolah, hmm, dia akan melakukan itu dengan penuh kesadaran sehingga betul nggak main-main gitu ya betul Mas ya. betul 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 betul. Jadi nanti dia itu ketika makanya saya bilang kalau misalnya ada istilah ya ketika SMA itu gaya rambutnya itu seperti rocker gitu kan. Tapi Mm, ketika lulus SMA dan dia kuliah, dia ambil bekerja itu gaya rambutnya itu cepat seperti tentara gitu. mm, mm, Karena dia harus menyesuaikan dengan iklim di kantor itu. Dan mm, mm. dan makanya saya sendiri juga ingin banyak bertanya nih secara psikologis Ya, nih. Karena begini gimana ya, Mas? jujur saja, Mm. kita semua ingin menjadi bagian dari keluarga yang bahagia kan. Ya, pasti. Tapi masalahnya, keluarga yang bahagia itu justru kadang menjerumuskan. Artinya Hmm. begini, si Mm, anak itu mm, jadi tergantung loh ya pada keluarganya loh ya. mm, 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 Kayak mm, seperti pertanyaan tadi, sudah dewasa kok tanya, masih bingung, ini saya sebaiknya kuliah atau sekolah. mm, Ini kan mm, artinya mm, mungkin dia itu dari keluarga yang baik, yang mm, kaya. Dan si mm, anak ini mm, juga istilahnya ada ketakutan atau ada tadi yang memasuki mm, fase ketiga, jadi skeptis pada dunia luar kan. Itu mm, bagaimana mm. cara merubah mindset orang kita yang cenderung kebanyakan kan orang Mm. tuanya itu sangat melindungi kan. Ya. Ya, ini memang sebenarnya gini ya, Mas Lutfi. Betul sekali pertanyaannya karena akhirnya kita jadi kayak apa ya, Mas? Apa ya mengatakannya? Kadang-kadang bingung gitu dengan cara berpikir seperti itu. Karena yang masih ada di pikiran sebagian besar dari orang tua di kita itu mungkin adalah kalau itu di Jepang tadi kan betul. Dia SMA Arbaito gitu ya. Ya, pas kuliah juga pasti Arbaito, uangnya disimpan buat apa? Buat jalan-jalan ke luar negeri. Tinggal setahun di Bali, kayaknya teman saya ingat deh kayak gitu. Tiba-tiba udah ngirim postcard dari Bali, terus bilang, aku sekarang di Bali gitu ya. Dan gak mikir apa-apa. Aku sekarang di Bali 1 tahun, nanti baru balik tahun depan. Pokoknya aku mau ini dulu. Abis itu dia balik ke Jepang, jadi profesional biasa dan sebagainya. Jadi kalau saya berpikirnya gini, betul sekali Mas Lutfi. Orang tua sebenarnya harus berpikir seperti tadi itu, gitu. Bahwa apa yang dilakukan atau apa yang dia dorong untuk anak itu akan menjadi modal dasar anak untuk menghadapi masa depan. Jadi kalau ada orang tua berpikir bahwa hanya sekolahlah yang merupakan investasi untuk masa depan anak itu keliru. Betul betul betul. Sekolah itu orang tua wajib menurut saya oke lah sampai S1. Kalau itu masih di Indonesia cara berpikirnya gitu ya monggo. Gitu loh ya silahkan. Dan ini Tapi nah gimana Mas? maaf saya cut ya. Nggak apa-apa. Tidak semua orang, jadi di Indonesia itu walaupun sayang, tapi kan tidak semua orang itu memiliki kekuatan ekonomi yang cukup untuk menyekolahkan Betul, anaknya kan. betul, betul. Nah, Maka jadi betul banget. Jadi intinya sebenarnya orang tua kadang-kadang tidak paham bahwa investasi terbesar sebenarnya juga adalah kerelaan kita untuk kalau dia udah S1, kita harus dorong dia untuk ambil keputusan sendiri. Kemampuan mengambil keputusan di masa dia setelah lepas S1 ini akan merupakan kesempatan untuk dia mengalami reorientasi. Wah, orang tua nih udah mulai sekarang nih udah nggak lagi bawel kayak gitu. Tapi udah ya lo ambil keputusan sendiri. Artinya kalau kamu belajar mengambil keputusan sendiri, itu kamu akan belajar untuk bertanggung jawab. Gitu. betul. Belajar bertanggung jawab berarti belajar beradaptasi dan memahami bahwa ada hal-hal yang dia harus utamakan di samping
ijazah sekolahnya sudah dapat. Jadi kadang-kadang kalau saya bicara seperti ini kepada orang tua, banyak orang tua yang menganggap, tapi sekarang tuh S1 aja nggak cukup. Saya pikir itu pemikiran yang salah ya. Itu kan tadi masalah kerja terus kan. Terus kapan dong kawinnya? Kira-kira usia yang tepat untuk kawin itu kapan gitu? Kaya-kaya tapi nggak lama-lama jomblo gitu kan nggak enak juga kan? Nah, harusnya Mas Lutfi cerita dulu dong, gimana dulu memutuskan menikah dengan seseorang yang berasal dari negara lain. Bagaimana dulu akhirnya mantap memutuskan untuk menikahi mamanya Ken ini. Ayo, itu dulu dong cerita sebelum saya jawab. Saya itu nggak mikir, karena itu tadi. Saya itu waktu kuliah, waktu SMA, waktu kuliah dengan latar belakang SMA yang penuh quote unquote polemik prahara itu ya, sampai membuat saya itu ilfeel. Padahal kalau dulu ceritanya itu kan orang kuliah itu kan ada buku Pesta dan Cinta gitu kan. Alah, itu kuno banget ya. Itu kan kuno banget kan, zaman romantika apa gitu. Tapi memang suasananya kan begitu kan. Ada yang bal-balan segala macam. Teman-teman saya itu bal-balan apa. Sementara kegiatan saya di kampus itu ya belajar. Kemudian habis belajar itu kerja. Nah, ngikut proyek-proyek, termasuk ngikut proyeknya Mbak Iva segala macam gitu. Ya kalau nggak begitu saya nggak bisa makan, nggak bisa belajar. Bahkan saya punya strategi kan. Saya kan kalau kerja sampai sore bahkan makannya itu hanya sekali sehari loh ya. Luar biasa. Makanya saya untuk motokopi pun nggak ada duit saya itu. Jadi strateginya apa? Saya datang setiap kuliah itu saya pasti duduknya di depan. Habis itu saya aktif tanya jawab, tapi hanya separuh doang. Separuh waktu berikutnya saya ngantuk. Saya tidur diam-diam. Deketin perempuan saja kan otomatis saya jadi bingung dengan masa depan saya aja nggak jelas kok. Gitu kan? Lah iya dong. Terus masa kita mau ngasih makan anak orang itu apa gitu. Ternyata saya salah dengan perempuan Jepang. Perempuan Indonesia itu biasanya umumnya itu kan perasaan cinta itu dari laki-lakinya. Begitu kan? Alah itu dari teori dari mana lagi? Oke. Kalau ditanya tadi kembali ke pertanyaan Mas Lutfi, itu kira-kira kapan ya Mbak? Apa tadi? Usia pernikahan ya. Usia pernikahan. Ya, memang ada. Memang gini, setiap budaya itu kan punya usia ideal pernikahan untuk cowok maupun cewek, untuk perempuan maupun laki, gitu loh. Jadi kembali lagi ke persoalan budaya. Ada mungkin budaya tertentu menganggap bahwa usia pernikahan yang ideal itu misalnya untuk kalau kita nih cewek nih, Indonesia. Misalnya antara 23-24 barangkali itu usia ideal pernikahan perempuan gitu ya. Terus kalau laki-lakinya sekitar 26, 27, 28 gitu. Paling enggak intinya kalau laki-laki itu paling enggak dia udah bekerja 2-3 tahun, agak settle down lah gitu ya. Udah posisi tetap gitu misalnya atau udah punya gaji tetap sehingga bisa membiayai keluarga. Tapi saya pikir nilai-nilai itu berubah ya, Mas Lutfi gitu. Dalam dunia sekarang ini, saya pikir nilai-nilai itu menjadi sangat relatif karena kemudian orang lebih memikirkan bagaimana tantangannya setelah rumah tangga terbentuk, gitu kan, gitu loh. Jadi bukan lagi sekedar I love you, you love me, tapi udah sampai kepada ya nanti terus berikutnya mau seperti apa. Nah, jadi kalau ditanya usia pernikahan, saya hanya menyatakan bahwa memang tidak ada seseorang yang betul-betul siap untuk menikah. Betul-betul siap tuh tidak ada gitu. Wah, udah punya rumah, udah punya ini. Ya kalau mau yang udah punya perempuan nih, perempuan ya, mau yang udah punya rumah, udah mapan segala, ya itu biasanya sudah menjadi milik orang. Gitu. Ya masalahnya masyarakat Indonesia itu kan sangat kompleks ya. Ya bahkan betul. Kan ada yang keluarga yang katanya mawaddah warohmah. Tahu kan mawaddah warohmah itu ya? Apa itu Mas? Ya tahu. Yang gimana coba? Bingung juga, saya nggak ngerti. Saya kan nggak
Enggak, mawadah warohmah itu suami di rumah, istri di Jeddah gitu. Jadi istrinya itu ada satu kampung yang bapak-bapaknya itu bawa bayi. Tahu saya. Itu ya itu keluarga mawadah warohmah. Saya pernah melakukan penelitian 2 kali bahkan di daerah Indramayu dan di Lampung Timur. Itu mawadah warohmah, istrinya di Jeddah, suaminya di rumah. Astagfirullah, ya Allah. Terus. Ini mungkin terakhir kira-kira apa sih kiat-kiatnya Mbak Iva supaya anak-anak muda ini bisa mencapai katakanlah karirnya, rezekinya, bahkan jodohnya yang sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Kalau saya sih pertama ini dulu ya Mas Lutfi, yang paling penting gitu, kalau jodoh tadi kita udah bicara cukup panjang juga, tapi untuk menata karir dan kehidupan ke depan, ya jodoh juga lah kuncinya. Kalau buat saya cuma 1, 2 dan 3. Pertama belajar, kedua belajar, ketiga belajar. Gitu loh. Ini yang orang jangan lupa gitu. Kita nggak pernah benar-benar ahli Mas Lutfi. Sekalipun udah S3 itu harus terus belajar. Nggak ada yang orang pintar terus, nggak perlu belajar lagi, paling ahli nggak ada. Ibaratnya nih dosen udah S3 mau ngajar tuh tetap malamnya harus belajar dulu. Kenapa? Pertama perkembangan keilmuan itu berjalan amat sangat cepat sekali. Dengan dunia digital luar biasa ini, dengan revolusi 4.0 ini, maka ilmu pengetahuan tersedia di mana-mana. Mahasiswa misalnya juga menjadi orang-orang yang full of knowledge kalau dia memang mau belajar. Nah, apalagi dunia industri. Persaingannya kan keras sekali. Mas Lutfi mungkin nanti suatu hari bisa cerita soal gimana sih persaingan di Jepang misalnya dalam industri travel, itu kan luar biasa tuh. Wah, luar gitu biasa loh. sekali. Wah, luar biasa. Itu ngomongnya bisa berjam-jam. Nah, itu mau menghadapi itu tapi ya pokoknya gue udah tahu lah, kayak gitu-gitu aja. Sikap-sikap yang kayak gitu nggak boleh ada. Jadi bagaimana mau sukses, ingat bahwa setiap hari orang bisa lebih maju dari kita dari sudut pengetahuan maupun keterampilan. Oleh karena itu kita juga harus catch up. Catch up itu caranya apa? Jangan malu belajar.